kowe njaluk pangestune iblis kangge mengenal Tuhan. Wah, iki. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dari agama ataupun laku-laku spiritual Mas Ger yang sudah panjenengan ikuti ataupun yang sudah ikuti, menurut Mas Ger metode yang paling tidak musmet itu yang bagaimana tuh Mas Ger untuk mengenal Tuhan itu sendiri? Ini mungkin agak ekstrim, saya bilang agak ekstrim karena memang jalurnya ekstrim. Jadi untuk pengenalan diri itu saya pernah dikasih istilahnya PR, dikasih konsep oleh sahabat saya, yaitu saudara, sudah sebenarnya teman, tapi sudah saya anggap sebagai saudara, sebagai sahabat, bahkan juga mungkin kalau saya pribadi menganggap sebagai guru meskipun dia tidak mau disebut sebagai guru. Itu ada, itu bilang sing paling cepat mengenal diri. Ini saya mohon maaf memang keluar dari konsep agama, konsep dari laku-laku spiritual yang sudah ada. Itu saya diberi jalur untuk mengenali iblis. Mengenal iblis ya, bisa dijelaskan bagaimana itu, kok ekstrim kedengarannya awam. Nah itu untuk mengenal padahal iblis. Kita harus dijauhkan. Dengar kata-kata iblis sendiri saja betul. Dalam konsep kita itu sudah bermakna konotatif sekali. Waduh, kenal Tuhan harus kenal iblis. Lagi musuh Gusti Allah. Konsep musuh yang terbesar sudah ditanamkan dari kecil sampai kita mengenal agama kan seperti itu. Itu musuh besar. Musuh besar dan kita harus berlindung pada godaan syaitan. Nah, loh, kita kok harus mengenal dengan iblis itu. Wah, justru itu yang saya dapatkan. Itu malah bahasanya ekstrim lagi. Kowe njaluk pangestune iblis kangge mengenal Tuhan. Wah, iki. Pangestune iblis. Piye ya? Apa iki maksudnya? Apa maksudnya? Jadi kalau selama orang itu tidak bisa mengenal iblis, mustahil dia bisa mencapai Tuhan. Karena ternyata iblis itu yang mengenal baik Tuhan itu sendiri. Ini agak ekstrim Om Jenggot, maaf. dasarnya itu bagaimana Mas Gen biar bahasanya bisa dicerna oleh para pendengar Fiber Kediri? Mungkin dalam kitab-kitab sudah ada, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Itu ada sahabat saya Gus Iwan. Monggo Gus, kalau menurut jenengan pripun, kalau kenapa iblis itu diciptakan, kalau menurut kitab sing yang jenengan tahu dari jenengan mondok kesana kesini itu gimana? Ini ada sahabat saya kebetulan dia sudah melanglang buana dari Pondok Jombang, Pasuruan, Tulungagung, banyak sekali kiai-kiai yang karismatik. Beliau nyantri di sana. Mungkin sedikit banyak saya minta rekom cerita. Kalau ada pertanyaan dari Om Jenggot, kok bisa, dasar konsepnya seperti apa kok iblis itu? Yang saya tahu itu kan iblis itu kan istilahnya gelar ya. Kalau nama beliau sendiri kan Ajajil, bener apa enggak Mas Iwan? Kalau sepengetahuan saya, Iya. ya iblis itu tidak pernah disebutkan nama aslinya, cuman disebutkan cuman iblis gitu aja. Secara yang pasti iblis itu
diciptakan lebih dahulu dari Adam. Betul, iya. Terus bahan bakunya kalau Adam itu dari tanah liat, lempung. Mm-mm. Kalau iblis itu diciptakan dari api. Itu Iya. jauh sebelum Adam diciptakan. Iya. Nah, yang paling mencolok, iblis itu bisa audien dengan Tuhan, bisa ketemu, bisa omong-omongan. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan kita, Tuhan aja masih mencari kan yo Iya. terlalu jauh jaraknya gitu loh. Karena iblis itu punya keistimewaan seperti itu, salah satunya. ya, karena sampai bisa dengan bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan itu kan Hal yang luar pasti biasa. yang luar biasa dan nggak main-main lah. Betul. Pastinya seperti itu. Karena kita aja mencari itu aja rumitnya kayak seperti ini. Nah, Itu jauh. Makanya kalau kita bahas tentang iblis, ya mesti dia apal karena dia diciptakan lebih dahulu dan dia diizini sama Allah sampai abadi sampai hari kiamat. Mesti hafal Hasbabul Nuzul, Quran yo apal, Secara cara keilmuan diciptakan ya lebih. apal, keilmuannya jauh sekali dengan nah, manusia. Itu sih yang secara ilmu kitab. ya secara penangkapan saya seperti itu ya dari ceritanya. Iya, iya, iya. Jadi kan banyak cerita-cerita dari beliau-beliaunya seperti itu. Lah, kenapa kok sampai di Quran disebutkan itu ketika seluruh malaikat disuruh bersujud kepada Adam ila iblis kecuali iblis, berarti dia termasuk golongan malaikat loh sedulunya. Betul, setahu saya juga seperti itu. Nah. Bahkan komandannya, Komandannya ya. Nah, ketika dia disuruh tunduk sujud sujud ke kepada Adam. Adam, dia tidak mau. Nah, dari kesalahan itu dia akhirnya mendapatkan label seperti ini ya. Satu kali kesalahan loh, labelnya seperti itu. Nabi Adam juga melakukan kesalahan satu kali tidak menurut perintah, hukumannya diturunkan ke dunia. Nah, Iya. kalau kita flashback ke sekarang, mungkin kesalahan kita lebih dari satu mungkin ya. Tapi azabnya ditunda dulu. Itu kelebihan dari umat yang terakhir-terakhir ini. Itu begitu Om Jenggot, kupasan dari Mas Iwan seperti itu. Yang saya garis bawahi dari Mas Iwan tadi, iblis itu bisa beraudien, dia bisa bertatap muka, bahkan berdialog dengan Tuhan. Nah, itu suatu keistimewaan yang sungguh sangat luar biasa kan. Bener apa enggak? Jadi kita kembali lagi mengenal Tuhan Nah, melalui iblis. jalur iblis. Lah, pertanyaannya begini Mas Gareng. Kita mencari iblis di mana ini? Aduh, saya musmet ini. Harus Nah, gimana itu ini? tadi salah satu kesalahan iblis yang seperti Mas Iwan tadi bilang tidak mau sujud kepada Adam, padahal perintah Gusti Allah sudah jelas, semua malaikat disuruh tunduk sujud, bener nggih, pada Adam. Iblis nggak mau. Itu guyonane, lah aku kita kok geni asalku, kowe teko lemah sing iso ajur, sing iso rusak, lah nyapa derajatku ki luwih dhuwur timbange awakmu. Akhirnya dia balelo, terus dengan balelo ini dia mendapatkan sanksi tegas. Padahal itu juga skenario Gusti Allah memang dibuat seperti itu biar agak seru. Kalau nggak seperti itu ya nggak seru mungkin Mas Iwan ya. Ya itu biar untuk manusia-manusia itu mau berpikir. Nah ini kembali ke jalur yang saya tempuh tadi. Saya disuruh atau memilih cara untuk mendapatkan pangestune iblis untuk mengenal Tuhan. Piye iblis dijaluki pangestu? Meminta pangestu berarti kan harus Mengenali. tahu. Iya, dalam tanda kutip ini pangestu ini harus Seolah-olah. kenal. Iya, Apa, seolah gimana? biar bisa diceritakan itu kita berarti kan harus kenal iblis dan sifat-sifatnya. Kalau secara kitab yang saya tahu di Kristen menyebutkan dia Lucifer,
panglima malaikat. Jadi yang namanya panglima kan berarti pimpinan, betul. seorang jenderal dia, Lucifer. Kalau dalam konteks Islam mungkin ada kitab-kitab yang saya tahu dia di situ disebutkan Azazil. Itu. Nah, ternyata ketika ini cerita agak khayal mungkin. Khayal gimana nih Mas sekarang ini? Cerita hayalan karena tidak ada dalam kitab-kitab, tapi saya pernah dengar cerita seperti ini. Ketika Adam dan Hawa itu dijatuhkan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dibuang ke bumi istilahnya, dibuang ke dunia atau apalah istilahnya, itu di situ Adam dan Hawa itu karena yang namanya orang saling cinta akhirnya kan berhubungan intim. Betul. Nah, tanpa Adam Hawa sadari itu ada unsur dari Azazil itu, Om Jenggot, ternyata masuk lewat proses yang nggak bisa diceritakan itu. Tapi saya memang yakin percaya, makanya di dalam diri kita itu memang ada sebagian sifat-sifat iblis itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita kenali, karena itu juga bagian dari diri itu. Kalau ditanya apa sih iblis itu dalam pewujudannya seperti apa, itu tidak lain dan tidak bukan, menurut saya itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Apa bisa Jadi dikatakan kalau gini Mas ya Gareng? gimana? Salah satu saudara kita kan bahan dasarnya kan api. Ya, benar. Berarti apa bisa dikatakan iblis itu ada di dalam diri kita sendiri? Salah satu sifatnya kan berarti kan sama kan? Salah satu salah satu unsur ada kesamaan kita dengan iblis. Bahan dasar api kita juga punya. Itu. Jadi kita kalau mengenali diri itu, mengenal iblis itu, ya kita harus paham apa saja sih hawa nafsu itu seperti apa. Tentunya kalau seorang pelaku spiritual paham itu, oh makanya kenapa sebagai seorang pelaku istilahnya Om Jenggot harus punya udu, harus punya modal untuk mencapai tujuan. Jadi dalam berspiritual memang ada laku-laku, salah satunya puasa yang mungkin yang lazim kita dengar. Tujuan berpuasa kan untuk mengekang, mengendalikan hawa nafsu. betul. Itu. Dulu mungkin sampai sekarang menjadi bahan guyonan ketika bulan puasa atau bulan Ramadan. Wes tenangnya iblis ki di penjara nek pas bulan Ramadan, renek setan. Tapi saya pernah ketemu apa gimana? dirui pas bulan Ramadan jarene iblis di penjara lagi mau setan di. Setan ning warung. Nah, ternyata hakikatnya itu tidak seperti itu yang saya tahu. Oh, mayare sing dimaksud iblis dalam masa-masa bulan Ramadan di penjara, iblis dirantai di penjara itu karena kebanyakan umat muslim kan berpuasa, otomatis kan pengendalian hawa nafsu berkurang. Betul. Nah, itu secara contoh kecil, Mas. Yang dimaksud iblis di penjara, setan di penjara itu karena banyak dari umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Secara tidak langsung umat muslim itu sendiri kan meper hawa nafsu, khususnya dalam
makan, minum itu sudah ada aturan kan, berbuka jam segini, sahur jam segini kan, itu sudah salah satu konsep untuk pengenalan itu sendiri. Kalau Mas Gareng sendiri adakah lagu-lagu khusus? Untuk hari ini mungkin udah ada 3-4 bulan ya kurang lebih Om Jenggot saya mengambil laku tidak memakan nasi. Nah, makan. itu maksudnya bagaimana Mas Gareng? Mungkin bisa jadi bahan referensi buat teman-teman. Nah, itu berawal dari obrolan ringan sih sebenarnya. Ngobrolannya begini. Nah, kalau untuk para pencari-pencari prosesnya ya seperti itu tadi, berguru ke sana ke sini ke sana ke sini. Tapi mosok ora kesel toh. Meskipun harus begitu ya. Meskipun harus begitu. Wes toh cukup. Karena saya memang mengambil konsep dasar itu tadi, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Nah, itu rumus, itu kunci menurut saya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu kemana-mana, kita tidak perlu. Tapi kalau saya bilang seperti itu, wah, di demo orang banyak saya. Jare desa apa malah aku running dinti ora nyapa-nyapa ya ora temu-temu. Jadi memang ada kebijaksanaan di sini memang kalau untuk para pelaku-pelaku pencari atau untuk mengenal diri itu memang harus melewati sebuah proses. Nggak apa-apa, tapi biar tidak bulat, tidak mumet, ya itu lebih baik mengenal diri sendiri. Salah satu caranya lewat pengendalian hawa nafsu. Kalau kita sudah mengenali diri kita sendiri, kita sudah mengenal unsur-unsur kita sendiri, otomatis kita udah tahu Om Jenggot. Oh, ini nafsu alwamah, oh ini nafsu amarah, oh ini nafsu mutmainah, oh ini toh nafsu supiyah. Itu sudah ada. Mungkin kalau untuk apa perlu dijelaskan contoh-contoh juga kan, kalau Om Jenggot mungkin paham nggih.